أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هون عليك يا بلال، هون عليك. ونعم الرفيق الأعلى صاحبا للرسول يا بلال. فارقنا الحبيب يا أسامة، فارقنا الحبيب يا أسامة. هيا إلى الصلاة يا بلال، هيا إلى الصلاة. هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هيا. جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 hari menjelang wafat, Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan seluruh sahabat lainnya. Ditambah lagi ilustrasi Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam sholat. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa khutbah Nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk menulis wasiat siapa yang menjadi penggantinya. Dalam khutbah ini, Rasulullah mandi sebelumnya, kemudian keluar untuk sholat bersama kaum muslimin dan kemudian menyampaikan khutbahnya. Hal yang pertama diucapkan Rasulullah setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perihal orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Maka beliau pun berdoa dan memohon ampunan untuk mereka. Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum muhajirin, sesungguhnya jumlah kalian semakin banyak, sementara Ansor tetap sebagaimana adanya. Sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku. Oleh karena itu, hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka." Kemudian beliau melanjutkan,
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu hanya Abu Bakar yang paham dari sekian banyak para sahabat, dan beliau langsung menangis. Beliau berkata, "Tetapi kamilah yang menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah, dengan diri kami, anak-anak maupun harta kami." Maka Rasulullah menjawab, "Sebentar wahai Abu Bakar, lihatlah ke arah pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid, maka tutuplah kecuali pintu Abu Bakar. Aku tidak pernah mengetahui ada seorang yang begitu mulia berteman denganku selain Abu Bakar." Imam Ahmad berkata, "Amir menyampaikan kepada kami," ia berkata, "Fulai menyampaikan kepada kami dari Salim Abu Nasar dan Bisri bin Sa'id. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berpidato sebari berkata, sesungguhnya Allah menyuruh semua hamba memilih antara dunia dan apa-apa yang dijanjikan di sisinya. Maka hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisinya." Abu Sa'id berkata, "Seketika itu Abu Bakar menangis, dan kami heran kenapa beliau menangis. Padahal Rasulullah hanya menceritakan seorang hamba yang diberi pilihan. Namun akhirnya kami paham bahwa sebenarnya yang dimaksud Rasulullah itu Abu Bakarlah yang paling alim di antara kami." Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan karenanya. Maka jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya mengarah ke masjid, dan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar saja." Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Amin Ar-Akadi dengan sanad yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abu Rahman bin Sulaiman bin Hanzalah bin Al-Ghazi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah suatu hari keluar dalam keadaan sakit dengan mengikat kain di kepalanya yang ujungnya terjuntai di antara dua bahunya. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, kemudian menyebutkan khutbah tadi. Di antara pesan wasiat beliau agar berbuat baik terhadap kaum Ansor, hingga akhirnya Ibnu Abbas berkata, itulah majelis dan khutbah terakhir Rasulullah. Dampak dari berita wafatnya Rasulullah. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Bas, dia berkata, telah berkata kepada kami Hamad bin Salama, dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Imran Al-Zuwaini dari Yazid bin Babnus, ia berkata, aku pergi berserta seorang sahabatku menemui Aisyah, dan kami minta izin untuk diperbolehkan masuk. Maka ia melemparkan untuk kami bantal tempat duduk. Kemudian ia menurunkan hijab. Setelah itu sahabatku berbicara, wahai Ummu Mukminin, bagaimana pandangan Anda mengenai Irak? Ia berkata, apa itu Irak? Maka aku menepuk punggung kawanku. Aisyah berkata padaku, berhentilah, kenapa engkau menyakiti saudaramu? Kemudian ia bertanya lagi, apa itu Irak? Yaitu tempat keluarnya darah haid. Maka
Jawabannya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah mengenai perempuan yang datang haid. Kemudian ia melanjutkan, pernah Rasulullah mendekapku dan memeluk kepalaku sementara pemisah antara aku dan dirinya hanyalah sehelai kain, padahal aku sedang haid. Aisyah melanjutkan, kebiasaan Rasulullah juga melewati pintu rumahku, beliau pasti akan mengucapkan kata-kata yang bermanfaat untukku. Suatu hari beliau melewati rumahku, namun tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau lewat kembali dan tidak mengatakan apapun juga. Begitulah 2 hingga 3 kali. Maka kukatakan kepada pembantuku, letakkanlah bantal tempat dudukku di depan pintu. Kemudian aku mengikat kepalaku dengan kain. Tak lama kemudian beliau pun lewat. Rasulullah berkata, wahai Aisyah, ada apa denganmu? Aku menjawab, aku merasa sakit kepala. Rasulullah berkata, namun kepalakulah yang lebih sakit. Kemudian beliau pergi, dan tak lama kemudian ternyata beliau dibawa pulang dalam keadaan digotong dengan kain. Kemudian beliau mengirim utusan dan berkata kepada para istrinya, aku sedang sakit keras dan tidak dapat lagi berkeliling ke rumah-rumah kalian, maka izinkanlah aku agar dirawat di rumah Aisyah. Maka sejak itu aku merawatnya. Padahal tidak pernah sebelumnya hal ini kulakukan kepada seseorang pun. Suatu ketika, tak kalah kepala beliau berada di atas pangkuanku, tiba-tiba kepalanya miring ke arah kepalaku. Aku mengira beliau ingin bersandar di kepalaku. Maka keluarlah dari mulut beliau setitik ludah, hingga yang mengenaiku dan membuat aku menggigil. Maka aku yakin bahwa beliau pasti dalam keadaan pingsan. Maka kututupi beliau dengan kain. Tak lama kemudian datanglah Umar bin Khattab dan Al-Mughirah bin Subah. Keduanya meminta izin untuk dapat masuk, dan aku mengizinkan keduanya setelah hijab kuturunkan. Seketika Umar memandang Rasulullah dan berkata, alangkah beratnya pingsan yang diderita Rasulullah. Kemudian ia berdiri. Tak kalah keduanya mendekati Rasulullah, Al-Mughirah berkata, wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Sebab Rasulullah tidak akan mati hingga Allah membinasakan habis seluruh orang-orang munafik. Dalam riwayat itu Aisyah melanjutkan, setelah itu datang Abu Bakar dan mengangkat hijab sambil memandang ke arah Rasulullah dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Kemudian mendekati kepala Rasulullah dan mendekat ke arah mulut, lalu mencium keningnya. Kemudian ia berkata, aduhai Nabi. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan kembali mendekat ke mulut Nabi serta mencium sambil berkata, aduhai pilihan Allah. Kemudian ia kembali mengangkat kepalanya dan mendekat ke arah mulut serta mencium keningnya sambil berkata, aduhai kekasih Allah, Rasulullah telah wafat. Lantas ia keluar menuju masjid, sementara Umar sedang berpidato dan berbicara di hadapan manusia serabi berkata, sesungguhnya Rasulullah tidak mati hingga Allah membinasakan orang-orang munafik. Kemudian Abu Bakar angkat bicara sambil memuji Allah dan membuka pembicaraan dengan membacakan ayat, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Az-Zumar ayat 30.
hingga selesai, kemudian membacakan ayat lainnya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 144. Setelah itu ia berkata, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah wafat. Spontan Umar berkata, apakah yang engkau bacakan tadi terdapat dalam kitabullah? Aku tidak pernah merasa bahwa ayat itu termaktub dalam kitabullah. Umar melanjutkan, wahai saudara-saudara sekalian, inilah Abu Bakar, dan dialah yang paling kita tuakan dari seluruh kaum muslimin. Maka baiatlah dia. Maka manusia pun membaiatnya. Az-Zuhri berkata, telah berkata kepadaku Sa'id bin Musayyib bahwa Umar berkata, demi Allah, aku tidak sadar hingga aku dengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Maka aku yakin bahwa itulah yang benar. Tanpa sadar aku pun jatuh terduduk. Kakiku tak kuat lagi menahan tubuhku. Maka yakinlah aku ketika itu Abu Bakar membacakan ayat itu bahwa Rasulullah telah wafat. Demikianlah kisah wafatnya Rasulullah SAW dan khutbah yang disampaikan beliau menjelang wafatnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab.